Halo teman-teman, kita bertemu lagi dengan pembahasan soal-soal SKB CPNS tahun 2021. Nah, hari ini aku mau berbagi beberapa soal tentang keperawatan keluarga dan keperawatan komunitas. Jadi soal yang pertama langsung aja. Hasil pengkajian di kelurahan ditemukan data peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, 70% keluarga prasejahtera, serta 50% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? A. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah E. Defisiensi kesehatan komunitas. Karena defisiensi kesehatan komunitas ditandai dengan adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatnya risiko masalah kesehatan yang dialami oleh populasi. Sedangkan jawaban A, B, C, dan D, teman-teman bisa lihat penjelasan berikut ini. Untuk kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan itu harus ada data yang adaptif dan cenderung mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Berarti memang udah kesiapan. Untuk menentukan diagnosa yang B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, itu harus ada data-data yang mengarah pada masalah yang sudah terjadi, tetapi populasi kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan. Misalnya 50% populasi tidak mengetahui tentang cara penanganan hipertensi. Itu bisa kita tegakkan diagnosa ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, sedangkan yang selanjutnya ketidakefektifan manajemen kesehatan, itu harus ada data-data populasi telah mengetahui program terapi tetapi tidak menjalankan program terapi tersebut yang telah diketahui tadi. Sedangkan untuk perilaku kesehatan cenderung beresiko itu ditandai dengan data-data perilaku maladaptif yang dilakukan oleh suatu populasi namun belum terjadi masalah kesehatan. Jadi lebih ke resiko, masih perilakunya saja, tapi masalah kesehatannya itu belum muncul. Nah, itu salah satu tips dan cara menentukan diagnosa keperawatan komunitas. Nomor 2, perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Kuesioner. B. Wawancara. C. Studi literatur. D. Windsheet survey. E. Focus group discussion. Kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah D. Windsheet survey. Karena Windsheet survey merupakan metode mengumpulkan data tentang kondisi peta lingkungan, lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, dan lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Sedangkan jawaban yang kuesioner, wawancara, studi literatur, dan focus group discussion, teman-teman bisa lihat pembahasan berikut ini. Nah, untuk kuesioner itu adalah memperoleh data yang bersumber dari masyarakat langsung dengan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan data inti dan subsistem yang ada di komunitas. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi pandangan dari tokoh di masyarakat. Studi literatur itu adalah untuk mengumpulkan data sekunder tentang statistik vital di komunitas, seperti misalnya dokumen dari kader, puskesmas, dan dinas kesehatan terkait. Sedangkan fokus group discussion untuk mengidentifikasi fenomena spesifik yang menyangkut sekelompok orang yang lebih efektif dengan metode diskusi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke soal keperawatan keluarga. Perawat A melakukan pengkajian keluarga di desa P. Didapatkan data jika dalam keluarga terdapat Tuan A 48 tahun, Nyonya T 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Z berusia 18 tahun. Hasil pengkajian subsistem antara anak dan orang tua didapatkan anak sering membangkang kepada Tuan A dan Nyonya T. Setelah dikaji, ternyata Tuan A dan Nyonya T selalu sibuk bekerja setiap hari hingga jarang memperhatikan anaknya. Tuan A dan Nyonya T sering kali keluar kota untuk dinas kantor. Sementara Z selalu sendiri di rumah dan cenderung kurang dipedulikan sama orang tuanya. Setelah perawat anamnesis dengan Z mengungkapkan jika kedua orang tuanya sudah tidak sayang kepadanya lagi dan lebih sayang dengan pekerjaannya. Dari data di atas, masalah yang terjadi pada keluarga Tuan R adalah A. Komunikasi kurang efektif, B. Bonding yang kurang, C. Kurangnya asuhan, D. Ketidakefektifan keluarga, E. Salah semua. Jawabannya adalah B. Bonding yang kurang. Jadi di data bisa kita lihat ini hasil pengkajian subsistemnya. Tuan A dan Nyonya T selalu sibuk bekerja dan seringkali keluar kota, sementara anaknya yang Z selalu sendiri di rumah, sehingga jawaban yang tepat pada keluarga ini adalah bonding yang kurang. Maksudnya adalah support dan pendekatan antara subsistem di keluarga itu adalah kurang. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pasangan keluarga Tuan X dan Nyonya Y telah menikah 3 tahun yang lalu dan baru dikaruniai seorang anak yang lahir 1 minggu yang lalu. Menurut tahap siklus hidup keluarga, mereka memasuki tahap childbearing family. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap tersebut adalah A. Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran interaksi, hubungan seksual dan kegiatan sehari-hari. B. Membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan kelompok sosial. E. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi dan rasa aman. D. Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. E. Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu adaptasi dengan perubahan anggota keluarga baru karena baru siap melahirkan tadi. Nah, kemudian peran, interaksi, hubungan seksual, dan kegiatan sehari-hari. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus mengingat kembali tentang tugas-tugas perkembangan keluarga dari tahap 1 sampai dengan ke-8.